Menggunakan mycorrhiza dan asal Rhizosper gambut, kemudian dengan taraf pupuk 25% saja, tapi hasilnya besar ini ya. Jadi efisiensi sekali mengurangi pupuk. Sahabat pecinta tanaman, nah bertemu kembali di channel Hidroparis. Jadi pada pagi hari ini kita melihat hasil budidaya tanaman kembang kol ya. Ini kembang kol ini. Nah ini dengan media gambut. Media tanah gambut, yang katanya media gambut ini memang banyak permasalahan. Di antaranya adalah karena kurangnya unsur hara, tingkat kesuburannya rendah dikarenakan pH-nya juga memang rendah gitu. Nah jadi kalau kita melihat ini sudah kita lakukan penanaman, umurnya sudah memasuki fase vegetatif maksimum. Nah artinya ini sebentar lagi sudah muncul bunga dari kembang kol ini. Ini di pagi hari suasana cukup cerah ya. Sekitar olahraga. Nah kita coba untuk melihat tanaman kita, kira-kira apa yang akan kita lakukan untuk perawatannya. Nah karena ini sudah memasuki fase generatif, dalam arti sudah mulai muncul bunga, maka tentu nanti kita akan harus perhatikan lagi beberapa kebutuhan haranya. Di antaranya barangkali kita akan menambahkan unsur fosfat ya. Kemudian terkait dengan medianya, kita menggunakan media tanah gambut dicampur sekam, ini arang sekam ya, kemudian dicampur lagi dengan pupuk kandang. Itu saja. Kemudian kita tambah mikrobanya adalah mycorrhiza arbuscula, yaitu sejenis cendawan ya, kelompok cendawan yang memang membantu serapan hara air ya, juga untuk meningkatkan pertumbuhan, terutama pertumbuhan di awal itu yang memang alami dari Rhizosper gambut. Jadi mycorrhiza dari tanah gambut kita berikan fungi mycorrhiza arbuscula, yang mana FMA ini merupakan ya sebetulnya adalah asosiasi antara jamur atau cendawan atau fungi dengan akar tanaman ya, sehingga nanti dia memberikan bantuan ya yang saling mutualisme ini ya. Jadi si mycorrhiza, si cendawan memberikan bantuan ya terhadap serapan hara, kemudian juga terhadap air, serapan air, ketahanan tumbuhan tanaman terhadap cekaman lingkungan yang lainnya seperti katakanlah pH rendah, logam berat begitu ya, dan penyakit tular tanah tentunya di situ. Nah makanya dengan adanya mycorrhiza ini tanaman mendapatkan keuntungan, dapat suplai hara meskipun keadaan di lingkungan tadi unsur haranya kurang. Nah kemudian tanaman memperoleh apa? Tanaman memperoleh ya manfaat tadi ya, serapan hara meningkat, serapan air meningkat, ketahanan terhadap patogen tular tanah, kemudian juga terhadap logam berat. Nah sementara si cendawan mendapatkan sisa-sisa fotosintat yang tidak dimanfaatkan oleh tanaman, karbon ya, yang sebagai substrat dia untuk meneruskan siklus hidupnya. Nah itu kemudian kita ambil di lapangan, kita eksplorasi, sporanya kita jadikan pupuk. Nah pupuk mycorrhiza. Nah ini coba saya berikan dengan media tanamnya. Ini tanah gambut dengan perbandingan gambut, kemudian sekam dan arang sekam ya, kemudian juga dengan pupuk kandang. Perbandingannya 2 bagian gambut, 1 bagian arang sekam, dan 1 bagian pupuk kandang, 2:1:1. Nah ini sudah memasuki fase vegetatif maksimum, dalam arti pertumbuhan biomas ya, vegetatifnya sudah mulai terhenti, dan ini memasuki fase generatif, sudah mulai muncul bunga kurang lebih di 3 minggu lebih ya. Ini nanti kita akan zoom tanamannya, kurang lebih 3 minggu lebih sudah mulai muncul bunga nanti di sini. Ini hamparnya banyak ya. Jadi perlakuan kita itu diantaranya adalah yang pertama, kita menggunakan mycorrhiza atau FMA fungi mycorrhiza dari 2 sumber. Yang pertama kontrol, tidak menggunakan fungi mycorrhiza. Yang kedua menggunakan fungi mycorrhiza yang berasal dari Rhizosper gambut. Kemudian yang ketiga perlakuan dari mycorrhiza ini adalah mycorrhiza dari ekosistem di lahan PMK atau lahan dataran tinggi, lahan kering ya. Nah sementara faktor kedua adalah taraf pupuk ya, pupuk NPK ya, yang taraf 1P1-nya adalah 100% anjuran ya, pupuk untuk tanam kembang kol ini. Kemudian yang P2, taraf kedua adalah 75% dari anjuran. Kemudian yang P3-nya adalah 50% dan P4 25% ya, pupuk yang diberikan. Kita ingin melihat dengan adanya mycorrhiza ini berapa persen sih efisiensinya. Nah, baik dari sisi pertumbuhannya, terhadap pertumbuhannya, kemudian nanti terhadap hasilnya.
Nanti kita lihat ketika sudah panen tentu di periode yang berikutnya, di video berikutnya. Nah ini sudah masuki 3 minggu ya, nanti kita akan zoom saja, kita lihat dari masing-masing ini ya. Nah ini saudara, kita bisa lihat pertumbuhan tanaman ya, kembang kol ini dengan umur 3 minggu ya lebih ya. Nah ini kan ada kode-kode ya. Nah itu kodenya S1P1, artinya itu S1 menggunakan mycorrhiza asal Rhizosperm gambut. Kemudian P3 itu taraf pupuknya adalah 50% NPK. Nah tadi dijelaskan bahwa pupuknya itu ada mulai yang 100% rekomendasi ya NPK, kemudian P2 nya itu adalah 75% dikurangi pupuknya NPK itu, yang taraf P3 nya adalah 50%, sedangkan yang P4 nya adalah 25%, macam ini adalah E4. Nah ini E4 dan E0 tanpa mycorrhiza, kelihatan pertumbuhannya tidak begitu baik ya. Nah dibandingkan dengan yang menggunakan mycorrhiza ya. Nah ini contohnya ini ya, ini bagus sekali. Ini mycorrhiza E1 itu dari lahan gambut ya. Nah itu E1 P4. Nah ini E1 P4 itu adalah menggunakan mycorrhiza dan asal Rhizosperm gambut, kemudian dengan taraf pupuk 25% saja, tapi hasilnya besar ini. Nah ini banyak sekali nih, ini sudah mulai muncul bunga ini ya. Nah ini penelitian kita ya, ingin menguji pupuk mycorrhiza asal 2 ekosistem gambut dan lahan kering, kemudian dengan berbagai macam taraf dosis pupuk NPK dari anjuran sampai dikurangi 25%. Nah ini sudah mulai muncul bunga nih. Kembang kolnya sudah mulai muncul bunga ya. Ini hampir semua sudah mulai muncul bunga atau kembang kolnya ya. Ini sudah memasuki fase regeneratif ya. Ini ya, hampir semuanya sudah memunculkan bunga. Nah ini usia kurang lebih 3 minggu lebih ya, hampir sebulan ya. Tinggal memasuki nanti pembesaran dari bunganya tuh. Nah ini di greenhouse yang kita bikin sendiri ini ya. Nah, cukuplah untuk menampung kurang lebih sampai 200 tanaman ya di sini. Nah ini kita lihat. Lumayan besar-besar pertumbuhannya menggunakan mikroba ini ya. Oke. Ya sudah mulai muncul bunga rata-rata ini tuh ya. Tidak lama lagi ini membesar ini bunganya ya, tidak lama lagi segera membesar ya. Oke. Ya di pagi hari yang cerah ini tentu ini menjadi sarana juga menjaga kesehatan kita dengan cara merawat tanaman badan segar, menghirup oksigen yang baik ya di antara tanaman-tanaman kembang kol ini ya, cukup menyejukkan mata. Iya. Selamat mencoba teman-teman, nanti ya silakan saja menanam kembang kol dekat media gambut ini, tanah gambut ya. Hasilnya lumayan. Baik, demikian para sahabat pecinta tanaman, sampai jumpa nanti di periode berikutnya ketika tanaman ini sudah mulai menghasilkan bunga yang siap panen. Nanti akan kami sampaikan kembali hasilnya. Saya akhiri ya, semoga bermanfaat informasi ini ya. Selamat mencoba juga barangkali jika ingin mencoba ya. Nah, salam sehat selalu dari Hydro Paris Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.